Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الذر اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Para ikhwan dan akhwat, alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya yang teramat besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Sehingga dengannya kita dapat meniti jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, yang Allah Subhanahu wa taala sudah bentangkan dalam kehidupan dunia, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi siapa yang lurus jalannya di atas Shiratal Mustaqim akan mendapatkan surganya sebagai balasannya di yaumil akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi, mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Marilah para ikhwan dan akhwat sekalian, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian Al-Quran atau tafsir Al-Quran dari ayat 273 sampai dengan 276 surah Al-Baqarah. Mari para ikhwan dan akhwat sekalian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Adapun sedekah yang kalian keluarkan adalah bagi para fakir miskin atau orang-orang fakir miskin yang tertahan mereka atau terhalang dalam berusaha, terhalang dalam perniagaannya karena mereka itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una darban fil ardi. Mereka tidak sanggup atau tidak bisa
berusaha mencari nafkah di muka bumi. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, beberapa orang di kalangan para sahabat tentunya belum bisa melihat secara kasat mata tentang kriteria orang yang harus mendapatkan sedekah ataupun mendapatkan infak dalam kehidupannya. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menjadi tanggung jawab para sahabat pada saat itu dan sekarang ini adalah bagi kaum muslimin dan muslimat yang memiliki kemampuan di dalam hal harta bendanya, yaitu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang fakir yang terhalang mereka itu dari usaha mencari nafkah karena mereka mendapat amanat untuk jihad fisabilillah. Kalau pada zaman Rasulullah SAW itu diantaranya adalah mereka yang diutus untuk berangkat berperang menghadapi orang-orang yang kafir, orang-orang musyrikin, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita baca dalam tarikh ada beberapa sahabat yang berasal dari daerah yang jauh dari kota Madinah, maka mereka itu disediakan tempat di Suffah namanya. Jadi tempat khusus, tempat tinggal bagi sahabat-sahabat yang miskin, sahabat-sahabat yang fakir, untuk bisa konsentrasi mereka menuntut ilmu di situ. Disediakan satu tempat khusus, Suffah namanya. Jika sekarang masih bisa dilihat bekasnya ataupun situsnya di dalam Masjid Nabawi. Di situ ada tempat yang dibangun agak tinggi, kira-kira tingginya 50 cm atau 60 cm. Ya. Dikhususkan di situ biar ada sejarah ya bagi orang-orang yang hadir kemudian seperti kita bisa menyaksikan, oh di sini tempat dulu Rasulullah SAW khusus menempatkan para sahabat yang mereka ini berasal dari daerah-daerah yang di luar daripada kota Madinah. Selain itu adalah mereka yang ketiga, orang-orang yang diamanatkan untuk mengajar ya. Yang ketiga adalah orang-orang yang mengajar. Tentu saja dengan mengajar ini mereka tidak bisa berusaha sebagaimana sahabat yang lain, pergi ke sawah ladang atau pergi mengurus pertanian mereka atau pergi ke pasar sebagai orang yang bisnis ya atau pedagang. Maka di sini disebutkan la yastati'una darban fil ardi. Mereka itu tidak bisa bekerja di atas muka bumi. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu, maka di sini kalimatnya al-jahilu. Bukan jahil yang berarti orang yang berperilaku jahiliyah, bukan. Tapi orang yang tidak faham keadaan mereka. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak mengerti mengira ya, mereka itu adalah orang-orang yang kaya, agniya.
Karena apa? Minat ta'affufi, karena mereka itu orang-orang yang menahan diri dari meminta-minta. Jadi orang yang terikat di dalam jihad fisabilillah tadi, ya minimal 3 macam tadi. Contohnya adalah mereka menjaga diri dari meminta-minta, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Sehingga pantas oleh ya sebagian tentunya sahabat yang tidak bisa mendeteksi ataupun tidak bisa mengenali mereka karena penampilannya yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak minta-minta. Ya. Ta'rifuhum bisimahum. Engkau Muhammad, engkau Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, mengenal mereka bisimahum, dari tanda-tanda mereka. Jadi bagaimana tanda mereka ini? La yas'aluna an-nasa ilhafa. Jadi mereka ini tidak meminta kepada manusia dengan cara memaksa. Jadi tidak meminta kepada orang lain dengan cara paksa. Jadi mereka ini sungguh-sungguh menjaga kehormatan diri mereka, sehingga mereka tidak berani untuk sembarangan ya di dalam hal meminta kepada sahabat-sahabat yang lain, meskipun mereka berada di dalam kefakiran dan kemiskinan, para ikhwan. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kalian infakkan dari yang baik-baik, maka sesungguhnya Allah mengetahui akan hal itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Akhir daripada ayat yang ke-273 ini mengingatkan atau memberitahukan kepada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan hidup dengan diberikan harta yang banyak, agar mereka tidak merasa ragu untuk memberikan infak, mengeluarkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya untuk sampai kepada orang-orang yang disebutkan di awal ayat ini, yaitu orang yang terikat jihad fisabilillah dan mereka punya ciri yang khusus. Mereka sangat menahan diri dari minta-minta, sehingga orang yang tidak faham tentang mereka mengira mereka ini orang mampu. Dengan ciri yang jelas, tidak meminta kepada manusia dengan cara memaksa, sehingga timbul rasa di dalam diri orang-orang yang mampu, agniya, untuk memberikan mereka baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, maka lebih jelasnya kita ikuti pada ayat yang berikutnya tentang bagaimana para sahabat setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada mereka akan keberadaan sebagian daripada sahabat Rasulullah SAW yang semula dikira orang-orang yang mampu tadi. Bagaimana reaksi daripada para sahabat untuk memberikan infak sedekah kepada mereka itu? Ayat yang ke-274. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Yaitu orang-orang yang menginfakkan akan harta benda mereka di malam hari maupun di siang hari,
baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka mendapatkan pahala untuk mereka di sisi Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, sebelum menjelaskan akhir ayat ini, asbab nuzul daripada ayat ini berdasarkan sebuah hadis yang dari Ibnu Musayyab radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan dua orang sahabat Rasulullah SAW, yang tentunya sahabat ini agnia. Ini Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan salah satu dari menantu Rasulullah SAW. Kedua sahabat ini, para ikhwan, mereka mengeluarkan harta mereka, menginfakkan harta mereka pada satu kesempatan, yaitu kepada Jaisul Usrah. Apa itu? Yaitu pasukan yang diutus, ya, atau pasukan yang dibentuk saat musim paceklik. Pada musim paceklik artinya musim panas yang tidak banyak menghasilkan buah-buahan, yang tidak ada banyak hasil pertanian, seperti itu. Yaitu pada saat itu terjadi perang Tabuk. Ini hadis riwayat Ibnu Mundir. Jadi ayat ini menyoroti khusus perbuatan dua orang sahabat yang baik dalam keadaan suasana ataupun keadaan yang penghasilan berkurang, ya, karena kurangnya hasil pertanian, dan juga tentu berimbas pada kurangnya hasil bisnis, ya, perdagangan. Namun mereka berdua, yakni dua orang sahabat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, masih sanggup memberikan sebagian harta mereka untuk membiayai sahabat-sahabatnya, yakni sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang masuk di dalam pasukan, ya, yang akan menghadapi orang-orang musyrikin pada perang Tabuk itu. Jadi tentu diantaranya orang-orang yang diutus itu masuk juga orang-orang yang dalam bingkai kalimat orang yang uhsiru fi sabilillah, yang terikat di jalan Allah. Jadi ayat sebelumnya jelas memberikan pemahaman kepada para sahabat agnia yang memiliki harta benda. Ya, tentu mungkin sebagian yang lain yang juga tidak disebutkan sebagai sebab nuzul ayat ini juga, ya, hatinya ta'aluf, ya, menjadi lembut hatinya mendengarkan ayat Allah SWT untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah SWT sebagai infaknya, terutama kepada orang-orang yang berada uhsiru fi sabilillah tadi itu. Maka akhir ayat 274, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Mereka tidak takut akan kefakiran melanda, tidak takut akan kemiskinan yang menimpa mereka, dengan mengeluarkan sejumlah harta mereka untuk
memberi dukungan, ya, memberi sokongan kepada para sahabat yang uhsiru fi sabilillah tadi, yang terikat di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berjihad fi sabilillah tadi itu. Dan mereka tidak merasa bersedih hati, ya. Tidak sedih karena mereka mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dari harta yang mereka berikan ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran pahala yang lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hati orang-orang yang beriman, para ikhwan dan akhwat sekalian. Jadi apabila mereka mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut mereka dengan keluarnya itu kurangan hartanya, mereka juga tidak akan bersedih, malah berbalik bergembira sungguhnya. Karena apa yang mereka sudah makan, apa yang mereka sudah pakai itu akan habis dalam kehidupan dunia ini. Sementara yang diinfakkan, yang disedekahkan, itulah yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa memahami ini adalah orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang tidak beriman ya tentunya tidak bisa memahami, karena yang mereka pikirkan kalau dikeluarkan sebagian hartanya sudah pasti berkurang, hitung-hitungannya kurang. Kita sudah ngumpulin duit sampai puluhan juta, harus keluarin beberapa juta rupiah misalkan. Maka dalam hati orang-orang yang ragu tentang kebenaran ini merasakan ketakutan akan kurangan hartanya. Dan selain takutan, mereka akan berduka cita dengan kehilangan hartanya karena tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan ilmu bahwa mereka akan diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala kan harta benda yang diinfakkan itu. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang senantiasa memakan riba, mereka tidak berdiri, melainkan mereka berdiri seperti orang-orang yang kemasukan syaitan, ya, karena kegilaan mereka, karena kena penyakit gila. Kenapa mereka disebutkan tidak bisa berdiri, melainkan berdiri sebagaimana orang yang kemasukan syaitan? Ya, artinya orang yang tidak stabil hidupnya, ya, labil mereka itu, goncang terus hidup mereka. Ada harta banyak, tapi tidak mendatangkan kedamaian di dalam hidup mereka. Selalu dengan harta itu menimbulkan berbagai macam kerusakan, ya, berbagai macam fitnah, sehingga membuat goncang di dalam hati mereka dengan harta yang banyak. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang demikian itu dikarenakan mereka itu berkata atau mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Kata mereka ini, yang membungakan hartanya, ya, membungakan, ya, riba itu membungakan.
Ya, apa bedanya? Jual beli sama riba ya sama aja katanya. Jual beli, kita beli dengan harga yang rendah, kita pengen jual lebih tinggi. Riba ini ya seperti itulah kata mereka. Kita memberikan orang uang kita misalkan 10 juta rupiah, kepengen juga dikembalikan lebih, misalkan menjadi 11 atau 12 juta rupiah. Jadi perkiraan ini adalah perkiraan yang salah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Berbeda karena Allah Subhanahu wa taala hanya menghalalkan yang namanya al-bai', mengharamkan namanya ar-riba. Al-bai' ini jual beli. Sedangkan riba ini Allah haramkan. Kenapa demikian para ikhwan dan akhwat rahimakumullah? Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, yang menciptakan seluruh hambanya, tahu betul yang mana yang ruhama, yang mengandung kasih sayang, dan yang mana yang mengandung azab ataupun siksaan dalam hubungan interaksi manusia ini. Jual beli itulah adalah jalan yang ruhama, jalan yang penuh kasih sayang, tolong menolong, bantu membantu satu dengan yang lain. Sedangkan riba ini adalah cenderung sebagian menindas sebagian yang lain, cenderung sebagian meras sebagian pada yang lainnya. Jadi bukan jalan yang rahmat, tapi jalan azab atau siksaan. Nauzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Maka barang siapa yang telah datang kepadanya pelajaran atau pengajaran dari Rabb-nya berupa larangan untuk riba ini, fantaha, maka hendaklah dia berhenti dari riba. Falahu ma salaf, maka baginya apa yang sudah berlalu. Jadi apa yang dia sudah pakai, sudah dia makan, sebelum dia tahu bahwa perbuatan itu termasuk riba, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, selama ini orang melakukan, nih saya berikan dulu kamu apa namanya itu, padi gabah misalkan 1 karung ya, atau 2 karung. Ntar kalau panen 3 bulan lagi, yang sekarung kembalinya 2 karung. Itu terus yang dia lakukan selama ini, karena dia pikir 3 bulan ya sudah ditolong orangnya. Mungkin untuk bibitnya 1/2 karung dipakai, 1/2 karung buat makan orang yang petani tadi yang dia tolong. Nah prinsipnya ini menolong katanya. Nah dalam pikiran manusia yang masih belum paham tentang makna dan arti riba ini. Ternyata riba itu adalah saling memberikan, ya misalkan memberikan berupa gabah tadi 1 karung dengan pengembalian yang lebih, itu termasuk dalam ranah riba, termasuk dalam bingkai riba. Atau misalkan orang meminjamkan, ya realnya uang lah istilahnya ya. Ya. Pada waktu orang itu perlu uang, misalkan untuk pernikahan anaknya, pernikahan saudaranya, perlu uang 20 juta rupiah.
dijanjikan 2 atau 3 bulan kemudian harus kembali menjadi 24 juta misalnya, 24 juta rupiah. Ini juga uang, kembali uang adalah juga riba. Iya. Jadi berbeda para ikhwan dan akhwat, kalau beda ya barangnya ditukar dengan tidak sama ya beratnya, tidak mengapa. Tidak sama liternya juga tidak mengapa. Misalkan 2 liter jagung ditukar dengan 1 liter beras, itu tidak sama bendanya, itu tidak termasuk riba. Itu adalah masuk dalam ranah jual beli. Namanya itu jual beli apa itu namanya itu? Ya, barter, tukar, yang menukar. Ya, bahkan ada orang yang tukar bawa jagung pergi ke pesisir kepada orang-orang yang biasa nangkap ikan di sana. Nah, ini untuk 1 ekor ikan berapa? Nah, 1 liter jagung masalah. Boleh. Itu namanya barter. Nah, yang tidak boleh pernah terjadi para ikhwan. Ketika Rasulullah SAW suatu ketika di Madinah disuguhi kurma, besar-besar kurmanya. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kurma kalian besar-besar seperti ini? Hasil panen di kebun kalian seperti ini? Kata mereka, tidak wahai Rasulullah. Kurma kami kecil-kecil. Maka kami tukar ini. Kurma kami yang kecil itu 2 sok. Kurma besar ini 1 sok. Jadi 2:1, sama-sama kurma. Kata Nabi, jangan kalian lakukan seperti ini. Nah, ini. Jadi di sini pula perlu kita luruskan pemahaman yang sekarang ini juga banyak beredar. Jadi kalau boleh manusia itu membuat kebijakan masing-masing, baik dalam muamalat maupun di dalam soal ibadah, ya kan? Karena sekarang ini banyak perdebatan yang tidak harus dari Nabi, misalkan ya, bacaan sholat ada itu, walaupun dari sahabat. Ya sah saja katanya. Akhirnya melebar sampai sekarang. Orang boleh dong ya menciptakan bacaan sholat asal senada atau senilai dengan bacaan itu tanpa dinilai oleh Rasulullah SAW. Jelas tidak boleh. Itu adalah hawa nafsu namanya. Nah, ini namanya terkait dengan ini tadi, namanya sunnah takririyah para ikhwan. Ada sunnah itu fi'liyah berupa perbuatan Rasul. Ada sunnah itu qauliyah berupa ucapan Rasul. Ada sunnah takririyah. Apa yang dilakukan oleh sahabat, oleh Rasul diberi nilai benar atau salah. Ya. Ada yang dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, misalkan ada orang yang pada saat itu menuntun unta, Rasulullah melihat orang ini menuntun unta dan air liur unta itu jatuh mengenai pakaian orang tersebut. Rasulullah mendiamkannya. Nah, itu takrir. Oh, berarti kalau liur unta itu najis, maka sudah pasti Rasulullah akan mengatakan, "Hai fulan, sini. Ntar nyampe di sana jangan pakai sholat di baju ya, buka dulu, cuci dulu." Nah, gitu. Nah, itu sudah disimbolkan oleh para ulama bahwa itulah takrir Nabi terkait dengan hukum. Nih, kembali pada soal tadi, kurma ini kata Nabi, jangan kalian barter seperti itu. Jual dulu kurma kalian yang kecil-kecil itu, 2 sok itu, atau 2 gantang istilah sekarang ini. Uangnya kalian belikan kurma yang besar ini.
Jadi seperti itu para ikhwan. Nah, jadi fikih yang kaitan muamalat, ya, salah satu sisinya jual beli, tukar menukar ini memang harus kita pelajari. Jangan sampai kita terus menerus berada di dalam kondisi hidup yang ribawi. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kepada Allah. Jadi urusannya orang yang tadi itu sudah berbuat, ya, sudah memakan riba, tapi kondisinya dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu riba, tidak mengerti kalau itu riba. Tapi kalau sudah dijelaskan, contoh kasus tadi itu kurma, 2 sok yang kecil ditukar dengan 1 sok yang besar, itu riba. Nabi melarangnya. Ya, makanya kami garis bawahi tadi itu biar faham juga para ikhwan terkait dengan bacaan sholat yang Rasulullah SAW mendengar orang ketika sami Allahu liman hamida, biasanya beliau membaca Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Disuruh oleh Nabi makmum membaca itu. Tapi ada sahabat yang membaca yang lain, ya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rasulullah selesai sholat menanyakan, siapa yang tadi membaca di belakang aku seperti tadi? Sahabat tadi ngacung tangannya, saya wahai Rasulullah. Saya melihat ada 70 malaikat rebutan mencatat bacaan kamu itu. Tidak boleh disimpulkan, oh kalau begitu sekarang juga boleh kita bikin bacaan sholat masalah seperti tadi. Nah, siapa yang menilai kita sekarang? Rasulullah sudah tidak ada. Jadi jangan kita terbawa hawa nafsu berlebih-lebihan, ya, secara emosional gitu ya, karena kaitannya dengan menambah-nambah dan mengurang-urangi. Apa yang sudah kita terima dari Rasulullah SAW, kita akan laksanakan. Karena Rasulullah SAW, apa yang beliau lakukan pada sahabat yang membaca yang lain tadi itu dibenarkan oleh beliau atas petunjuk Allah. Karena dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dalam surat An-Najm itu. Dan tiadalah dia berkata sesuai dengan hawa nafsunya belaka, melainkan apa yang dikatakannya sesuai dengan wahyu yang diwahyukan padanya. Jadi beliau mengucapkan itu dan membenarkan ucapan sahabat itu adalah wahyu dari Allah SWT. Ya, Rasulullah itu tidak menutupi, tidak kitman. Contoh seperti kasus tadi itu, tidak benar yang dilakukan sahabat, beliau mengatakan tidak benar. Ya, seperti itu para ikhwan, ya, akhwat rahimakumullah. Kita lanjutkan ayatnya. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Barang siapa 'ada, yakni yang kembali berbuat atau melakukan perbuatan riba itu, fa ulaika ashabun nar, maka mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini fenomena yang terjadi sekarang ini. Banyak orang-orang yang belum menyadari betapa besar dosanya melakukan riba ini, membungakan uang terutama, ya, sampai pada momentum menjelang Lebaran Idul Fitri terutama, ya, biasanya orang-orang pada mudik, ya, pulang kampung bawa uang receh, ya, untuk dibagi-bagi pada sanak famili. 1 juta nanti
ditukar dengan uang kecil 950.000 misalkan. Jadi orang menganggap ini hal lumrah biasa. Nah, ada yang seperti itu. Sementara kita mengatakan ini haram. Ya, tapi kan ini kompensasinya, Ustaz. Kan dia kan capek itu nuker-nukerin duit kecil ke bank. Ya, hitung-hitung uang jasa dia lah. Nah, disinilah pintu masuknya syaitan untuk menggelincirkan manusia sehingga tidak lagi menapak di atas siratal mustaqim, tapi mereka enak bergelayutan kakinya entah sebelah apa kedua-duanya sudah ingin mendekat-dekatkan dengan neraka jahanam. Bahkan lama-lama dia bisa kejebur, kakinya semua itu sudah dia ridho dengan menjebur-jeburkan kakinya ke neraka. Padahal sediakan jalan yang lurus, yang tegak, istiqamah di atas jalan yang selamat, jalan keselamatan, yaitu al-Islam ini, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ayat yang ke-276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapuskan ya, ar-riba, riba. Jadi Allah terus-menerus menghapuskan riba. Ya. Ini fi'il mudhari ini, yamhaqu ini, para ikhwan akhwat. Jadi ini berlaku sekarang dan yang akan datang. Dicirikan dengan apa? Itu huruf mudhari. Salah satunya adalah huruf ya itu. Ya. Yamhaqullahu riba. Allah menghapus akan riba. Wa yurbis sadaqat, dan menumbuh suburkan as-sadaqat. Sebaliknya as-sadaqat, banyak bentuk sedekah itu jadinya. Itu Allah Subhanahu wa taala tumbuh suburkan. Bentuknya seperti apapun. Apakah berupa infak ya, berupa zakat ya, zakat kasab usaha yang juga disebut zakat profesi, ataupun zakatul mal yang sifatnya akumulasi dalam setahun harta yang sampai nisab kita miliki ya, haul setahun, ataukah berupa tatawu ya, tatawu itu artinya spontanitas ya, ketika ada hal-hal yang menimpa ya, yang melanda berupa musibah bagi saudara-saudara muslim kita, maka tatawu itu artinya sedekah tambahan dari yang rutin kita lakukan bagi harta benda kita yang kita serahkan pada umara atau pengelola daripada infak, sedekah dan zakat kita, ya kan? Atau kita memberikan kepada sanak famili, keluarga kita, kerabat kita. Itu apapun bentuknya, maka dalam kalimat ini as-sadaqat, bentuk jamak, berarti banyak. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap kekufuran ya, atau semua yang namanya kekafiran ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kekafiran atau tetap dalam kekafiran, athim, dan bergelimang dalam dosa. Selalu berbuat sebagaimana perbuatan orang-orang ingkar, orang-orang kafir. Itu Allah tidak suka. Masuk di dalam ranah perbuatan orang kafir adalah terkait dengan masalah riba. Nah, riba ini teman akrabnya adalah orang-orang yang tidak suka dengan mengeluarkan infak, yang enggan berinfak. Sebab akan meningkat terus penyakit itu. Pertama, penyakitnya enggan untuk berinfak. Ya.
Akhirnya kepingin lagi untuk bertambah hartanya dengan jalan yang haram, dengan jalan yang tidak baik. Maka menjadilah profesi yang baru, yaitu bermain dengan syaitan, yaitu dalam perbuatan riba. Dan Allah SWT juga tidak cinta kepada orang-orang yang senantiasa bergelimangan dengan dosa. Di antaranya adalah dosa riba tadi itu. Jadi demikianlah para ikhwan dan akhwat, beberapa ayat yang kita sama-sama tekuni pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi petunjuk dan ilmu buat kita sekalian di dalam menjalani kehidupan, dalam menjaga dan mengawal Islam, memelihara keimanan kita dengan nilai takwa kepada Allah SWT sebagai pemeliharaannya. Dan juga mudah-mudahan tiap langkah kita untuk menghadiri majelis ta'alim ini, Allah SWT memudahkan kita untuk menuju surganya dan mencatat semua langkah kita sebagai pahala amal kebaikan, amal soleh di Allah SWT. Hadanallahu yakum ajma'in, al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.